Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran fisika bersama Ibu Yeli Novianti. Kali ini kita akan belajar tentang medan listrik. Medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah ruangan di sekitar muatan listrik yang masih terdapat pengaruh gaya listriknya. Kita lihat, misalnya ada muatan positif. Maka di sekitar muatan positif ini akan terdapat garis-garis gaya yang menjauhi muatan tersebut. Maka ruangan di sekitar muatan positif ini disebut dengan kuat medan listrik. Begitu juga dengan muatan negatif, maka garis gayanya menuju muatan tersebut. Jadi ini adalah garis-garis kuat medan listriknya juga. Maka ini di ruangan di sekitar ini namanya kuat medan listrik. Nah, sekarang kita lihat muatan uji Q berjarak R dengan muatan positif Q. Maka pada muatan uji Q dianggap bermuatan positif, dia akan ditolak oleh muatan positif Q besar ini. Sehingga E-nya berarah ke kiri menjauhi muatan positif Q besar yang menolaknya. Jadi, kuat medan listrik pada suatu titik yang bermuatan Q kecil sama dengan besarnya gaya yang dialami oleh muatan Q kecil per muatan yang ada di titik tersebut. Jadi, F per Q kecil. Kalau kita selesaikan, E sama dengan F-nya apa? K, Q besar, Q kecil per R kuadrat. Dibagi dengan muatan yang ada di titik itu. Di muatan uji ini muatan adalah Q kecil. Berarti dibagi Q kecil. Hasilnya adalah K, Q besar per R kuadrat. Kamu perhatikan bahwa Q besar adalah muatan yang berjarak R dari tempat yang ditanya kuat medan listriknya. Jadi di tempat tersebut muatan listriknya malah nggak dipakai untuk menghitung kuat medan listrik. Di mana E adalah kuat medan listrik, satuannya Newton per Coulomb atau NC pangkat min 1. Q adalah muatan, satuannya Coulomb. R adalah jarak titik dari muatan, satuannya meter. K adalah permitivitas listrik. K adalah konstanta listrik. 1/4 V epsilon 0 nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Resultan medan listrik. Jika sebuah titik terletak di antara dua buah muatan, seperti gambar, titik P terletak di antara muatan positif A dan muatan positif B, berarti jarak antara P dengan A kita sebut RA, jarak P dengan B kita sebut RB, maka titik P akan mengalami medan listrik ke kanan oleh A. Karena titik P positif dengan positif ditolak. Oleh muatan B yang positif juga, muatan titik P juga ditolak ke kiri. Jadi EA ke kanan, EB ke kiri. Sehingga EP sama dengan EA dikurang EB yang ke kanan positif, ke kiri negatif karena dia berlawanan arah. Di mana EA itu K, QA per RA kuadrat dan EB adalah K, QB per RB kuadrat. Jika medan listriknya dihasilkannya searah, maka E di P EA tambah EB. Jika resultan medan pada titik P dianggap bernilai 0, maka artinya yang ke kanan dengan yang ke kiri sama. Jadi EA sama dengan EB. Soal pertama. Dua buah muatan A dan B terpisah 14 cm satu sama lain, jaraknya 14 cm, diletakkan sebuah titik C di antara kedua muatan yang kuat medan listriknya 0. Maka C ini akan mengalami kuat medan listrik oleh A ke arah kanan karena C dianggap positif, positif dengan positif tolak menolak. Dan C akan mengalami kuat medan listrik ke arah kiri oleh B karena ditolak oleh B sama-sama positif. Dengan pemisalan jarak antara A dengan C adalah X,
C dengan B adalah 14 kurang X. Maka kuat medan listrik di titik C akan bernilai 0 jika kuat medan EA sama dengan kuat medan EB. Jadi K QA per RAC kuadrat sama dengan K QB per RBC kuadrat. Karena K-nya sama kita coret aja. Sehingga QA per RAC kuadrat sama dengan QB per RBC kuadrat. Dengan memasukkan angka 9 per X kuadrat sama dengan 16 per 14 kurang X dikuadratkan. Mikro dan mikronya hilang kiri kanan. Jadi 9 dan 16 aja. Nah, dengan perlakuan yang sama, sebelah kiri kita akarkan, sebelah kanan kita akarkan. Kita dapatkan 3 per X sama dengan 4 per 14 kurang X. Jadi 3 kali 14 sama dengan 42, dikurang 3X sama dengan 4X. Nah, min 3X pindah ke kanan, 7X sama dengan 42. X sama dengan 6 cm dari QA. Jadi ini X 6 cm, maka dengan B adalah 14 kurang 6. Jadi hasilnya 8 cm dari QB. Contoh kedua. Dua buah muatan listrik min Q dan min 4Q letakkan terpisah sejauh 9 cm. Kuat medan listrik 0 terletak pada titik yang berjarak. Titik-titik. Perhatikan gambar nih. Min Q terletak di A, min 4Q di B, jaraknya 9 cm. Nah, letakkan sebuah titik di sini. Berarti titik ini akan mengalami EA ke kiri karena A-nya min. Jadi dia ditarik oleh A. Kemudian akan mengalami EB ke kanan karena B-nya min. Dia akan ditarik. Jadi kalau positif akan ditarik oleh negatif. Sehingga dengan pemisalan antara A dengan titik X jaraknya, maka antara B dengan titik jaraknya adalah 9 kurang X. Dengan cara yang sama, kalau kuat medan listriknya 0 berarti antara EB ke kanan dengan EA ke kiri nilainya akan sama. Masukin angkanya, karena K sama kita coret K-nya. Akhirnya tinggal QA per RAC kuadrat sama dengan QB per RBC kuadrat. Dengan cara yang sama, Q per X kuadrat 4Q per 9 kurang X kuadrat. Kok minnya hilang? Karena kiri kanan sama-sama ada min. Dengan cara diakarkan, nih Q-nya dihilangkan. Karena kiri kanan sama-sama ada Q. Tinggal akar 1 per X kuadrat sama dengan akar 4 per 9 kurang X kuadrat. 1 per X sama dengan 2 per 9 kurang X. Kali silang saja. Maka kita dapatkan X sama dengan 3 cm dari QA. Dan 6 cm dari QB. Besar kuat medan listrik akibat beberapa muatan. Contoh soal yang ketiga. Dua buah muatan listrik Q1 4 mikrokulom dan min 6 mikrokulom berada di udara berjarak 60 cm satu sama lain. Tentukan kuat medan listrik di titik B yang terletak di tengah-tengah antara kedua muatan. Jadi kalau kita lihat ini titik P, kemudian ini muatan positif 4 mikrokulom dan muatan negatif 6 mikrokulom. Jarak antara P dengan A adalah R1, jarak antara P dengan B adalah R2. Di mana RAB 60 cm katanya terletak di tengah-tengah. Berarti tengah-tengah 60 dibagi 2, 30. Berarti QA-nya 4 mikro, 4 kali 10 min 6. 4 kali 10 min 6 kulom, QB-nya min 6 kali 10 min 6 kulom. Maka kita hitung dulu EA. EA sama dengan K QA per R1 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 4 kali 10 min 6 dibagi 3 kali 10 min 1 dikuadratkan. 3 kali 10 min 1 itu 30 cm ya. 4 kali 10 pangkat 5. EB kaki B per R1 kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat min 6. Bagi 3 kali 10 pangkat min 1 kuadrat. Jawabannya 6 kali 10 pangkat 5 Newton per kulom. Ditanya berapa E di P? E di P berarti EA ditambah EB. Jadi EA tambah EB. Karena EA udah ada di atas,
EB juga ada di atas nih. Ini maksudnya EB ya. Maka E di P sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 ditambah 6 kali 10 pangkat 5 sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 atau 10 pangkat 6 Newton per Coulomb kuadrat. Newton per Coulomb saja. Newton per Coulomb atau Newton Coulomb 1. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.